Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan sahrus siyam wa sahrus sabr wa ja'ala awwalu rahmah awsatu maghfirah wa akhiru idqum minan nar. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhul mustafa wa nabiyyul mujtaba wa rasul murtada. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma wa habli hukma walhiqni bis salihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Amma ba'du. Hadratul ulama al-kiram wal aba'il muhtaramin yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para alim ulama, para asatidz, para hujjah. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati segenap pengurus Masjid Jami' Nurul Yakin dan segenap jamaah salat subuh, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, as-sa'imin as-sa'imat rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk salat subuh berjamaah. Yang harapan kita mudah-mudahan amal baik yang telah kita lakukan, doa yang kita panjatkan, amal saleh yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan dan di luar Ramadan, mudah-mudahan kesemuanya diqabul dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sejenak mujalasah di tempat yang mulia ini, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan wasilah turunnya rahmat dan keberkahan dalam kehidupan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, as-sa'imin as-sa'imat rahimakumullah. Ini hari dalam bulan Ramadan sudah masuk ke 12. Sama ya, puasanya Rabu, Kamis. Masuk yang ke-12, di mana kita lihat mungkin bukan hanya sebatas di masjid yang dekat rumah saya saja. Kadang-kadang yang namanya taraweh udah mulai maju jamaahnya. Kalau masjid saya sampai luar-luar, apaan sendalnya jual luar. Makanya mau cepat imamnya, mau lama sama aja, segitu-segitu juga makmum. Paling yang pertama cuma penuh soalnya. Ini yang dimana kita menjadikan introspeksi diri kita. Ramadan datang bukan hanya yang perdana, ini yang berkali-kali Ramadan kepada kita. Apa kiranya pendidikan Allah yang Allah didik dalam bulan Ramadan sudah menjadikan efek nilai positif dalam kehidupan kita. Banyak hal-hal yang hilang, yang tradisi orang tua kita ajarkan sebelum-sebelumnya,
ketika bulan Ramadan, di mana setelah salat tarawih, setelah salat subuh, ada riung bikin alaqah untuk tadarus Al-Quran. Sekarang mungkin sudah berkurang di masjid-masjid. Sibuk sama apa? Sibuk sama sinetron, sibuk sama HP dan sebagainya. Padahal yang namanya Ramadan adalah syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Maka dalam satu hadis yang memang riwayatnya ada satu yang gambarannya dhaif hadis ini, akan tapi dalam maknanya banyak syawahidnya. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la'atamanna kullu sana Ramadan. Kalau seandainya umatku tahu apa yang ada kebaikan pada bulan Ramadan, dia berharap setahun penuh isinya Ramadan. Kalau tak tahu, bahkan kalau tahu, ini kira-kira Lebaran kapan kira-kira? Jumat Sabtu, Bu. Maunya Jumat Sabtu nih. Jumat. Giliran puasa kemarin ya, kira-kira Kamis atau Jumat nih. Kalau bisa Jumat, kalau bisa Sabtu dan bahkan kalau bisa Ahad. Giliran Ramadan ya, pengen yang dimana lebih akhir, tapi giliran Idul Fitri kalau bisa Jumat dah. Betul gitu ya? Sepakat gitu, kompak orang. Padahal kata Rasul, kalau seandainya manusia tahu, kalau seandainya umatku tahu kebaikan yang ada Ramadan, dia berharap setahun penuh isinya Ramadan. Masya Allah. Ustaz, jangan setahun, kadang-kadang udah 10 hari udah goyang lagi, udah sempoyongan jalan sebagainya, apalagi setahun. Ini kenapa kok demikian? Karena nggak tahu. Karena ini Ramadan Allah berikan keutamaannya terkhusus untuk kita umat Nabi Muhammad SAW. Bukan presiden yang berikan utama, bukan Pak RW, bukan lurah yang mengutamakan bulan Ramadan. Allah Jalla Jalaluh yang mengutamakan bulan Ramadan terkhusus untuk kita umat Nabi Muhammad. Dalam hadis Sahih Bukhari wa Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala. Ini hadis yang datang dari Abi Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang merupakan salah satu hadis qudsi yang membicarakan tentang keutamaan bulan Ramadan. Apa kata Allah? Kullu amali ibnu Adam lahu illas saum fa innahu li wa ana adzibih. Yang pertama, keutamaan bulan Ramadan, seluruh amalan kita nih, anak cucu Adam, itu untuk diri kita, kecuali puasa. Fa innahu li, sungguhnya untukku dan aku yang memberikan ganjaran. Maknanya apa? Makna dalam kalimat li, untukku, bukan dalam artian Allah Subhanahu wa ta'ala perlu sama puasa kita. Kira kalau seandainya kita nggak puasa Allah turun derajat? Enggak. Kalau seandainya kita puasa Allah angkat, Allah akan tinggi derajat? Enggak. Tetap Allah nggak perlu akan puasa kita. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memerlukan akan puasa kita. Yang tentunya buat kita puasanya, tapi bahasanya untukku, Allah yang memberikan ganjaran daripada ibadah puasa. Dalam riwayat Imam Muslim, kullu amali ibnu Adam lahu wa yudha'af al-hasanat bi asra amsalha ila 700 dha'fin illa as-sawm fa innahu li wa ana adzibih yada'u sahwatahu wa ta'amahu li ajlih. Sungguhnya amalan Ibnu Adam itu untuknya, kecuali yang namanya bahkan yudha'af, dilipat gandakan, yang setiap kebaikan sampai 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat, kecuali puasa.
fa innahu li, karena itu untukku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya Allah yang akan memberikan ganjaran. Hadirin hadirat as-saimin as-saimat rahimakumullah. Kenapa kok demikian? Karena yang ibadah puasa ini ibadah yang rahasia. Ibadah yang rahasia, yang hanya diketahui oleh kita yang puasa dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu sekalipun buka dan sahur bareng suaminya, nggak tahu pasti suaminya puasa atau tidak. Kenapa? Karena yang namanya puasa ibadah yang rahasia. Makanya ganjaran hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ciri-cirinya, Bu. Ada ciri-cirinya kalau seandainya suami kita, anak kita misalnya nggak puasa. Ada ciri gambaran gampang lah. Kalau seandainya dia tidur, dibangunin untuk buka, susah banget bangunnya. Wah, ini tanda-tanda nih, dioyak-oyak kagak bangun-bangun. Jangan-jangan dimampir di warteg. Kan Rasul mengatakan lisa'im farhatani yafrahu ma idza aftara. Yang pertama, yang namanya kebaikan atau kesenangan orang yang puasa gimana di saat sedang berbuka. Nah, kalau seandainya lagi pengen buka, dibangunin atau ntar aja dulu dah buka, lah berarti ada tanda-tanda nih nggak puasa nih. Ya. Orang anak kecil kita semua lagi puasa, nunggu apa? Nunggu betul. Nah, kalau giliran yang namanya dibangunin untuk buka, ogah susah, berarti ini tanda-tanda. Maka yang ibadah puasa, ibadah yang rahasia. Enggak ada tanda yang pasti bahwasannya seorang itu puasa. Awas, gue lagi puasa nih. Apa tandanya? Lu nggak lihat, lu udah mulut tiap menit. Enggak ada yang namanya tanda yang pasti. Awas, gue lagi puasa nih. Apa tandanya? Ini gue lihat. Jalan gue sempoyongan, lah beler itu namanya. Nggak ada tanda yang pasti bahwa kita puasa sebagainya. Maka Allah yang memberikan ganjaran buat kita, nominal ganjaran sebagainya. Dan yang namanya puasa ini membentuk gambaran untuk menjadi orang yang sabar. Dalam ibadah puasa Ramadan ini terkumpul semua 3 kesabaran yang Allah didik kepada kita. Apa yang pertama? Sabar menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar kita bangun sebelum subuh untuk bagaimana siapkan sahur. Sebelum sahur bagaimana kita manfaatkan untuk qiyamul lail, beristighfar ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar kita. Kita nggak mau yang namanya deketin istri kita di siang Ramadan takut nyeruduk, sabar kita. Kita nggak boleh yang namanya makan sekalipun 5 menit sebelum azan maghrib, nggak mau. Sabar kita. Kemudian yang kedua, sabar untuk menjauhkan apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bagaimana bersabar untuk bagaimana tidak membicarakan kejelekan saudara kita. Tidak bagaimana mengadu domba, menyebarkan fitnah dan sebagainya. Sabar kita untuk dalam artian didikan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bulan Ramadan. Ntar aja kalau seandainya pengen orang pada maghrib kita selama aja bohong. Siang Ramadan nggak boleh ngomongin orang sedang puasa, ntar aja ya, habis tarawih sama aja kalau begitu. Ya. Ini hadirin hadirat as-saimin as-saimat. Kita dalam bulan Ramadan secara nggak langsung Allah didik kita untuk menjadi orang-orang yang sabar. Dan bahkan yang ketiga, sabar bagaimana dalam cobaan, kesulitan, keletihan, kepayahan. Kira-kira kita puasa capek nggak, Bu? Ayo. Kalau bilang nggak capek berarti bohong. Lapar nggak, Bu? Lapar. Haus nggak? Haus. Ya. Bingung, pengen bilang capek perintah Allah, pengen bilang kagak kenyataannya begitu. Kita jujur aja, kita yang namanya puasa, letih, lesu, lunglai, ya, lemes, semua ada. Lapar, haus, sebagainya. Kenapa kok kita lakuin yang demikian? Karena perintah Allah.
Satu hal yang kita lihat pandangnya sulit, tapi kalau seandainya itu perintah Allah Subhanahu wa taala, kita jalankan dengan keikhlasan, akan terasa nikmat. Akan terasa bagaimana kita merasakan kelezatan iman yang ada dalam diri kita. Ini sholat subuh, yang bilang gampang nih sholat subuh. Kita bangun udah jauh sebelum subuh. Kemudian mata mulai ngantuk sebagainya. Ini berat. Yang dimana kalau bukan perintah Allah, kalau bukan karena manisnya iman dalam diri kita, kita nggak merasakan kelezatan ibadah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana dalam riwayat ketika bangun malam sampai marat dijelaji, sampai memerah kakinya, sampai membengkak kakinya. Padahal seorang sosok manusia yang maksum, terlepas daripada dosa, bahkan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya begitu dahsyat. Lalu kita coba, jaminan belum ada, dosa tiap hari. Salat ogah banget. Tilawah malas banget. Apa yang mau kita harapin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala? Sampai begitu Rasulullah sampai memerah kakinya. Para nabi itu juga banyak yang bengkak kaki, asam urat itu namanya. Lain ceritanya. Kenapa kok demikian? Rasulullah sampai demikian dalam riwayat karena merasakan nikmatnya ibadah, merasakan lezatnya keimanan yang ada dalam dirinya. Pun begitu dengan kita terasa dalam bulan Ramadan letih, lesu, lapar sebagainya, akan tapi terasa nikmat karena ada iman dalam diri kita, karena ada manisnya iman dalam diri kita. Maka kesabaran kesemuanya ada dalam didikan Ramadan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sampaikan, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya orang-orang yang sabar akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala tak terbilang ganjarannya, pahalanya. Sama dengan orang yang puasa, bagaimana ganjarannya tidak terbilang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah, untukku dan aku yang dimana memberikan ganjaran itu semua. Ini yang pertama, fadilah keutamaan Ramadan yang saat ini kita berada, bahwasannya puasa, ibadah puasa yang dimana itu untuk Allah, Allah yang berikan ganjaran. Yang kedua apa? Yang kedua dalam hadis itu disampaikan, فَإِذَا الصِّيَامُ جُنَّةٌ فَإِذَا كَانَ يَوْمَ صِيَامِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْقُصْ وَلَا يَسْخَطْ فَإِذَا أَحَدٌ مِنْكُمْ سَبَّحَ أَوْ قَتَلَ فَقُلْ أَنَا صَائِمٌ. As-siyam junnatun, puasa itu junnah. Junnah dalam bahasa Arab perisai. Ada junnah, ada jinnah, ada jannah. Hurufnya sama, cuman beda harakat aja. Junnah artinya perisai, jinnah artinya jin, kemudian jannah artinya surga. Kata ulama, kalau seandainya ada yang dimana kalimat diawal dengan jim dan nun, itu tidak terlihat oleh pandangan kasat mata kita. Ternyata betul, yang namanya jinnah, perisai, tak tampak dalam diri kita. Puasa adalah jinnah, adalah junnah, ya. Junnah adalah perisai. Kemudian jinnah, jin, suatu hal yang gaib. Maka kalau seandainya ada jin yang kelihatan, berarti salah nih. Ya. Kemudian jannah, nggak terlihat gambarannya, tapi yakin adanya surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, yang namanya puasa itu junnah, perisai buat diri kita. Maka kalau seandainya ada seorang yang puasa, kemudian ya, fala yarfus, jangan berbuat kotor, jangan yang namanya menjelekkan, kemudian jangan yang namanya mengkotori perkataan kita dengan kata-kata yang kotor, ngomongin orang, namimah dan sebagainya. Kalau seandainya ada orang yang mencaci kita, katakan bahwasannya saya sedang puasa. Jangan ditimpalin. Kalau ditimpalin sama-sama orang kita. Lah sama orang gila, nimpuk kita balik lagi, sama-sama dosa gila.
Maka katakan kalau seandainya ada saudara kita yang ngomongin saudara kita, kul ana shaim, kita sedang puasa. Jangan lupa, oh iya betul tuh, si anak ujung-ujungnya sampai maghrib kita kuat ngomongin orang. Nih, puasa adalah junnah, perisai untuk bagaimana kita bisa menjaga suatu hal gambaran yang jelek agar tidak berkata-kata kotor. Bahkan kalau kita lihat dari satu hal yang muftirat, yang merusak daripada pahala puasa, kata Rasulullah, kamin sa'imin laisa lahu min siyam illa al-ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang puasa cuman dapat lapar ame haus. Bahasanya berapa banyak, berarti nggak sedikit di antara kita yang puasa cuman dapat lapar dan haus. Kenapa? Karena cuman pinter daripada menjauhkan diri dari membatalkan puasa, cuman tidak pandai, tidak fokus, bahkan nggak ngeh dari hal-hal yang merusak daripada pahala puasa. Baik dari ngomongin orangnya, baik dari yang namanya kata bohongnya, namimah, berkata kotor dan sebagainya. Kata Rasulullah, man lam yada' qaulul dzur wal 'amalu bih falaysa billahi hajatun an yada' ta'ama wa sarabah. Bagi orang yang belum bisa meninggalkan perkataan yang kotor atau perbuatan yang kotor, maka tidak ada ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala dari apa yang telah ditinggalkan dari makan dan minumnya, sia-sia, cuman dapat lapar dan haus. Maka yang namanya puasa adalah junnah, perisai buat kita. Bahkan dalam riwayat Imam Ahmad, as-siyamu junnatun yastajin bihal abdu minan nar. Yang namanya puasa adalah perisai seorang hamba untuk yang dimana penghalang daripada api neraka. Nih, kita berharap kita sedang puasa dalam bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa terima amal ibadah kita dan Allah jauhkan kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, fadilah, keutamaan yang Allah berikan kepada kita orang yang sedang puasa. Kata Rasulullah, fahmus sha'im luhuku fahmus sha'im atyab indallah min dihil misk. Mulut orang yang sedang puasa di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih wangi daripada minyak kasturi. Ini kalau seandainya kita lihat pada konteksnya, pada zahirnya, padahal kalau orang sedang puasa, ya, bau mulutnya kadang-kadang tahun diri dah ya. Kita paham diri dah, apalagi sahur supaya jengkol, repot urusan. Ya. Kalau benari masih enak, tar siangan dikit, ngap-ngapan yang melihat sebagai kita masing-masing tahu dah. Ini kalau seandainya kita lihat ini hadis yang salah hadisnya atau minyak listriknya yang salah. Padahal apa? Padahal kita sama-sama tahu baunya kurang enak. Ya. Yang dimana digambarkan dalam hadis ini yang mungkin sebagian kita mencium bau yang gak enak pada orang yang puasa, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih wangi daripada minyak kasturi, ganjarannya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau zahirnya iya, cuman ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala cuman bau mulutnya, bagaimana ibadah yang lainnya? Ini Allah berikan keutamaan terkhusus untuk kita umat Nabi Muhammad. Sama dengan konteks dalam riwayat al-jannatu tahta aqdamil ummah. Surga berada di bawah telapak kaki ibu. Lah bocah sekarang dibilang begitu, lemahnya surga kok begini bentuknya? Ada kutu airnya, ada apa lagi? Ada yang namanya goretan-goretan, apa begini surga bentuknya? Kalau begini surga bentuknya juga mau. Ya. Konteksnya begitu, padahal bukan hanya sebatas itu, tapi redhonya Allah Subhanahu wa taala berada pada redha kedua orang tua, terlebih ibunda kita. Kalau seandainya kita pengen mudah dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, minta redha kedua orang tua kita. Ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah berada pada redhonya kedua orang tua dan murkanya Allah berada pada murkanya kedua orang tua.
Bahkan dalam riwayat yang dimana kalau seandainya ada orang yang mati syahid membela agama Allah Subhanahu wa taala, kemudian mati medan perang, kemudian berlumuran darah, tidak perlu untuk dikafani, dimandikan, ya, dikuburkan dengan pakaian berlumuran darah, itu lebih wangi daripada minyak kasturi. Padahal kita tahu darah baunya bagaimana, warnanya pun sebagian menggelikan sebagainya, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih wangi daripada minyak kasturi. Maknanya apa? Maknanya pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan pun begitu yang namanya puasa. Jadi antepin aja, Bu. Antepin aja, Pak. Mau bagaimana? Ini kasturi, lebih wangi daripada kasturi. Nah, kemudian yang terakhir, yang dimana lisa'in farhatan yaqrahuma idza aftara wa idza laqiya rabbahu bisyami. Orang yang sedang puasa itu punya dua kebahagiaan. Yang pertama, bahagia kapan? Di saat dia berbuka. Kemudian yang kedua, berbahagia di saat berjumpa dengan Tuhannya. Dia berbahagia dengan puasa yang dikerjakan pada bulan Ramadan. Ini semua kita bagaimana berharap untuk masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Betul. Ya, saya tanya jamaah, mau surga, Bu? Mau masuk surga? Mau. Mati dulu kalau gitu. Ya, mati enggak mau. Lah iya, orang pengen masuk surga mati dulu. Kalau gimana masuk surga kalau saya mati dulu. Ya. Maka di mana yang namanya surga tentu kita dapatkan bukan dengan leha-leha, bukan dengan pangku tangan, perlu dengan kejuhudan, kesungguhan. Maka ada satu cerita, gambaran seorang ulama besar yang bernama Ibrahim bin Adham rahimahullah ta'ala. Beliau satu ketika dalam riwayat, dalam kitab Tanbihul Ghafilin, beliau mengatakan uridu an adkhala ilal hammam. Jadi Ibrahim bin Adham ini pengen masuk ke kamar mandi. Fayamna'u sahibul hammam, kemudian nih yang milik kamar mandi mencegahnya. Faqala la tadkhul illa bil ujrah. Jangan masuk kecuali harus pakai bayar. Zaman dulu pakai bayar, Bu. Sama kayak sekarang gitu. Ya, kalau kita masuk pagi-pagi, nyurit 50.000, ada kembali masuk lagi. Ya. Jadi yang namanya masuk ke toilet dulu pun pakai bayar. Nah, Ibrahim bin Adham satu ketika pengen masuk kamar mandi. Ya. Dicegah oleh pemilik kamar mandi kecuali harus pakai bayar. Fabaka Ibrahim. Ya. Ibrahim ini merenung, kemudian nangis bukan nggak punya duit, nangis gimana, kenapa nangis? Ya, wala yu'zini katanya, ini sahibul hammam nggak ngizinin saya untuk masuk, ya, ila baitis setan, masuk ke rumah setan. Kan kamar mandi rumah setan dulu. Kalau seandainya kita masuk disunahkan kaki kiri. Ketika masuk baca Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ini Ibrahim baka nangis dia disebabkan sahibul hammam enggak ngizinin dia masuk ke rumah setan majanan dengan gratis. Maka idza arada an adkhula baitan nabiyyin wa baitas salihin. Bagaimana kalau seandainya saya masuk ke rumahnya nabi, ke rumahnya para nabi, ke rumah orang-orang saleh, ke rumah para syuhada, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala dengan gratis, tentu dengan kejuhudan, kesungguhan. Maka dengan demikian kita tentunya ingin masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala tentu dengan kejuhudan, dengan kesungguhan. Dan yang namanya fadilah Ramadan begitu besar yang Allah berikan kepada kita, terkhusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Dan fadilahnya bukan hanya sebatas itu, bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW sampaikan, "U'tiyat ummati khamsa hisalin fi Ramadan lam tu'tahunna ummatun minal umam qablaha." Allah Subhanahu wa taala berikan untuk umat Nabi Muhammad SAW 5 keutamaan yang ada pada bulan Ramadan yang Allah enggak berikan kepada umat-umat sebelumnya.
Apa di antaranya? Di antara 5 kebaikan yang ada pada bulan Ramadan yang Allah berikan buat kita, tughfaru fi akhiril lail. Allah Subhanahu wa taala berikan ampunan pada bulan Ramadan di setiap malam pada malam-malam Ramadan. Manfaatkan waktu di setiap malam daripada malam-malam Ramadan untuk kita bagaimana bermunajat Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih pada 10 kedua fase Ramadan yang dimana penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat bertanya, "Qila ya Rasulullah, akhiya Lailatul Qadar ya Rasulullah, apakah itu malam Lailatul Qadar ya Rasulullah?" Qala la, kata Rasulullah, itu bukan malam Lailatul Qadar. Lakinnal ummal yuwaffa ajrahu idza qada amaluh. Akan tapi itu gambaran orang yang dimana sedang bekerja, kemudian orang yang bekerja diberikan ganjaran setelah tentunya habis dia selesaikan kerjaannya, dapat gaji dan sebagainya. Pun sama, itu gambaran. Di pagi hari kita sibuk dengan yang namanya tilawah, kita itikaf di masjid, kita Ramadan, kita puasa, kemudian kita bagaimana sedekah di siang hari, kemudian di malam harinya kita salat tarawih, kita qiyamul lail. Maka itu yang dimana Allah janjikan akan meraih akan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan ganjaran yang diantara pada malam Ramadan Allah Subhanahu wa taala berikan ampunannya, maka raih ampunan itu, maka raih, kejar dan sebagainya. Karena kata Allah, innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhirina ma ata rabbahum innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Sungguhnya yang namanya surga Allah Subhanahu wa taala persiapkan yang dalamnya ada mata air yang mengalir dan sebagainya. Kemudian mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, mengambil kenikmatan yang Allah berikan dari Tuhannya, karena mereka di dunianya termasuk orang-orang yang baik, yang diantara orangnya akan dihantarkan, dimudahkan untuk meraih akan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika di malam sedikit tidurnya, kemudian di akhir malam bagaimana dimanfaatkan untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat as-saimin as-saimat rahimakumullah, ini satu hal yang dimana fursah al-ghaliyah, yang dimana fursah yang mahal, kesempatan yang mahal yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita untuk berjumpa pada bulan Ramadan ini. Maka manfaatkan, maka syukuri akan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tentunya untuk kita meraih kebaikan-kebaikan yang ada pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan gambaran yang singkat ini menggugah hati kita untuk semangat beribadah Allah Subhanahu wa taala, terutama pada hari-hari Ramadan yang tentunya harapan kita mudah-mudahan keluar dari Ramadan kita terlepas daripada dosa. Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah kita sehingga kita termasuk orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kiranya yang dapat aku sampaikan. Mohon maaf apabila yang benar itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila yang salah itu semata-mata kedaifan al-fakir. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat. Akhirul kalam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.